Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak juga kan suaranya Pak Gofar? Semangat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, 1. Siswa dapat menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. 2. Siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Anak-anak, selanjutnya Pak Gofar akan menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita pasti memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Alur cerita mempengaruhi panjang dan pendeknya sebuah cerita, sedangkan latar adalah menggambarkan lokasi dan waktu dalam cerita. Sifat tokoh-tokoh dapat kita ketahui dari kalimat-kalimat yang ada di dalam cerita. Apakah tokoh tersebut memiliki sifat protagonis atau antagonis? Baik anak-anak, kali ini mari kita simak bersama bacaan atau cerita Si Bicik di buku Pupena 4D halaman 51. Si Bicik. Dalam sebuah gubuk yang tua di tepi hutan tinggallah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Anaknya bernama Si Bicik dan ibunya biasa disapa Mak Bicik. Gubuk yang mereka tinggali amatlah sederhana karena terbuat dari tonggak-tonggak kayu dan jerami. Bicik dan ibunya hidup di sebidang tanah ladang yang digarap dan ditanami bermacam-macam hasil bumi. Misal terong, mentimun, kacang panjang, ubi, pisang, dan lain-lain. Mak Bicik sudah sangat tua, giginya sudah banyak yang tanggal. Matanya rabun dan badannya pun lemah, sehingga tidak mampu lagi membantu Bicik menggarap ladang. Terkadang si Bicik pergi ke desa untuk menjual hasil ladangnya atau untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Bicik sangatlah bangga dengan hasil kebunnya. Sementara itu, di dalam hutan hidup pula seekor raja kera bersama sekawanan kera lainnya. Raja kera tergiur dengan beragam makanan di ladang Bicik. Saat Bicik pergi ke desa, kera dan kawanannya datang dan mengganggu Mak Bicik. "Hei, Mak Bicik, rebuskan ubi, kupaskan kelapa, dan carikan kutuku. Cepat!" kata Raja Kera. Mak Bicik ketakutan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Raja Kera. Sepulang dari desa, Bicik menemukan ibunya sedang menangis. Ibunya bercerita bagaimana Raja Kera datang dan mengganggunya. Bicik sangat marah mendengar cerita ibunya dan segera mencari akal untuk menangkap Raja Kera. Malamnya, Bicik melubangi lantai gubuknya yang terbentuk rumah panggung dan menutupinya dengan jerami. Bicik meminta ibunya tetap melayani Raja Kera seperti biasa selagi Bicik bersembunyi. Keesokan harinya, Raja Kera datang dan kembali memerintah Mak Bicik. Raja Kera kemudian mengelilingi rumah Bicik. Tiba-tiba Raja Kera terjatuh dan terperangkap di dalam lubang buatan Bicik. Melihat hal itu, Bicik keluar dari persembunyiannya. Ia langsung menangkap Raja Kera dan mengurungnya selama beberapa hari. Akhirnya Raja Kera merasa kelaparan dan memohon agar segera dilepaskan. Ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu Bicik dan ibunya lagi. Nah, anak-anak, dari cerita Si Bicik tadi dapat kita ketahui tokoh utamanya dan bersifat protagonis adalah Si Bicik.
Si Bici mempunyai watak pekerja keras, tekun, rajin, dan cerdik. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Raja Kerah yang mempunyai watak rakus, serakah, dan jahat. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Cerita fiksi beraneka ragam, salah satunya fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Jalan cerita fabel sama halnya dengan kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih memiliki sifat tertentu. Misalnya, kancil menggambarkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, semut menggambarkan sikap kerjasama. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anak bisa berlatih di buku Bupena 4D halaman 53. Silakan dikerjakan dengan baik. Jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirim ke walas masing-masing. Semangat belajar di rumah. Bunida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.